Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran fisika bersama Bapak dalam bahasan relativitas khusus. Kali ini kita akan membahas tentang relativitas khusus. Khususnya atau poin yang kita bahas adalah mengenai kecepatan relativistik. Seperti kita ketahui bahwa hukum Newton sudah lama sekali, sekitar hampir 300 tahunan ya. Relativitas Newton berlaku dalam dunia fisika. Bahkan sampai sekarang pun sebetulnya masih berlaku ya. Bagaimana kita bisa memperkirakan jarak tempuh waktu tempuh, misalkan kita akan berangkat ke Bandung dengan jarak sekian kilometer, kemudian kita akan bergerak dengan kecepatan konstan sekian, maka kita akan bisa menentukan waktu yang akan diperkirakan sampai. Kalau memang bebas hambatan ya, kita akan sampai di tujuan pada jam sekian. Kita akan memperkirakannya berdasarkan hukum Newton tadi. Baik, ini adalah gambaran tentang relativitas Newton ya. Baik, ini ada tayangan berikut, silakan kita simak. Let's make up a simple rule that allows two observers to agree on how fast something is moving. We begin at a moving walkway at the airport. The walkway is moving at a brisk 3 miles per hour. So, if Susan simply stands on the walkway, she is moving at 3 miles per hour, relative to Sarah, who is standing still but not on the walkway. If Susan walks on the walkway at 3 miles per hour, she can accurately say she is walking at 3 miles per hour. But Sarah sees her moving at 6 miles per hour. And if Susan walks against the walkway at 3 miles per hour, Susan can still say she's walking at 3 miles per hour. But now Sarah sees her as standing still, 0 miles per hour. So our first conclusion is that two observers can simply add or subtract their speed with respect to each other to any measurement of velocity they make. This idea is the basis of classical relativity. Baik, dari gambaran video tadi ya, kita bisa melihat ini adalah relativitas Newton yang kita sudah kita pelajari. Jadi di mana di sebuah airport gitu ya, ada sebuah eskalator yang berjalan horizontal gitu ya, bergerak secara horizontal sebesar 3 mil per jam ya. 3 mil per jam. Dia bergerak 3 mil per jam. Ketika seseorang menunggu temannya gitu ya. Dia maka ketika dia diam di atas eskalator itu, orang tersebut bergerak 3 mil per jam relatif terhadap pengamat tadi atau temannya tadi. Tapi ketika orang dalam eskalator itu bergerak juga dengan kecepatan 3 mil per jam juga, maka orang tersebut bergerak relatif terhadap pengamat rekannya tadi sebesar 6 mil per jam. Dari mana 6 mil per jam? Karena dari kecepatan eskalator ditambah dengan kecepatan dari orang tersebut sambil berjalan di atas eskalator. Tapi ketika dia bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 3 mil per jam, apa yang terjadi? Ya, tadi pengamat tadi tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Walaupun dia bergerak, tapi karena dia bergerak berlawanan dengan eskalator sama-sama 3 mil per jam, maka dianggap dia tidak bergerak sama sekali, atau dia kecepatannya sama dengan 0. Baik, itu adalah gambaran relativitas Newton ya.
Baik, relativitas Newton. Dari gambaran tersebut kita bisa menyelesaikan ini ya sambil review ke belakang. Jika ada dua mobil 1 dan 2 bergerak searah. Mobil 1 berada di belakang mobil 2 dengan kecepatannya 72 km per jam ya. Dan kecepatan mobil 2-nya 60 km per jam. Nah, artinya yang di depan itu berjalan lebih lambat dibandingkan yang di belakang. Ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapakah kecepatan mobil 1 relatif terhadap mobil 2, jadi pengamatnya adalah mobil 2. Maka si mobil 1 akan bergerak menurut mobil 2 dengan kecepatan berapa? Ya, bergerak dengan kecepatan 12 km per jam. Ya, relatif terhadap mobil 2. Jadi karena dia lebih cepat ya, mobil 1 itu. Dia seakan bergerak walaupun kelihatan lebih lambat dibandingkan kecepatan aslinya gitu ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita tanyakan kebalikan, berapa kecepatan mobil 2 relatif terhadap mobil pertama? Nah, karena mobil 2 ini lebih lambat dibandingkan mobil pertama, maka menurut pengamat di mobil 1 gitu ya, seakan-akan mobil tersebut bergerak mundur ya kan, karena di sini nilainya adalah min 12 km per jam. Baik, ini sesuai dengan relativitas Newton juga. Ini adalah kecepatan relatif ya. Kemudian berikutnya masih relativitas Newton juga. Sekarang kereta api bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Dan di antara tempat duduk ada penumpang yang berjalan 4 km per jam. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila gerak penumpang itu searah dengan gerak kereta, maka ini hampir sama dengan kasus tadi di video ya. Ini maka penumpang tersebut akan bergerak dengan kecepatan seolah-olah relatif terhadap penumpang yang di stasiun, orang di stasiun menjadi 94 km per jam. Dan apabila bergerak berlawanan arah dengan gerak kereta, maka tentu akan kita tahu jawabannya adalah 86 km per jam. Ya, ini adalah relativitas Newton yang didasarkan pada transformasi Galileo ya. Transformasi Galileo. Dasar penghitungannya berdasarkan transformasi Galileo. Mari kita lihat dilukiskan suatu sistem koordinat sebagai kerangka acuannya adalah S di sini. Kemudian kalau ada kerangka acuan lain S aksen mula-mula berinfit dengan S dengan T sama dengan T aksen sama dengan 0. Kemudian ketika kerangka acuan S ini bergerak dengan kecepatan tetap U terhadap S, maka ini seperti ini. Dan kalau misalkan kita mau melihat suatu titik P, misalkan seperti ini, ya pada waktu T itu, maka kalau kita menghitung jarak P dari kerangka acuan S adalah sebesar X gitu kan. Kemudian jarak P dari kerangka acuan S aksen adalah X aksen. Kita buat seperti ini. Dan bagaimana selisih antara S dan S aksen atau X dengan X aksen? Ini adalah terhadap titik P sejauh U dikali T. Ya, ini sudah kita pahami. Sehingga transformasi Galileo untuk menyatakan X aksen terhadap X adalah X aksen sama dengan X min U dikali T. Ya, kerangka acuan S aksen. Nah, sedangkan untuk kerangka acuan S, transformasi kebalikannya, X adalah X aksen plus U dikali T. Ini seperti ini. Ini adalah dasar pemikiran dari relativitas Newton ya. Jadi transformasi Galileo. Lalu bagaimana dengan relativitas khusus Einstein? Jadi relativitas khusus Einstein membahas pertama ada dua postulat yaitu hukum fisika yang satu. Hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap dalam kerangka acuan inersia. Ya. Sudah kita pahami kerangka acuan inersia. Inersia adalah bisa dalam keadaan diam atau bisa dalam bergerak dengan kecepatan tetap. Ingat hukum 1 Newton ya. Kemudian postulat kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa
dengan cepat lambat C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Baik, ini yang menjadi postulat kedua nanti sebagai dasar bagaimana Einstein ya melihat bahwa relativitas Newton tidak sesuai atau tidak bisa digunakan dalam hal untuk benda-benda yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya. Ya, baik. Ini ada suatu pendapat Feynman, seorang ilmuwan, ya, tadi sudah dikatakan selama 200 tahun lebih persamaan gerak Newton dipercaya, ya, dideskripsikan atau mendeskripsikan hukum alam dengan tepat. Tapi pertama kalinya kesalahan dan koreksinya ditemukan oleh Einstein tahun 1905. Jadi ini koreksinya. Karena ketika menghadapi atau benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, hukum relativitas Newton itu tidak lagi berlaku di sana. Baik, pengertian relativitas dalam kecepatan konstan, ya, ini hampir sama, saya rasa kecepatan konstan. Jadi berlaku. Jadi dalam kerangka inersial ini semua kecepatan berlaku, ya, berlaku dalam pengertiannya bahwa yang namanya kecepatan itu relatif bergantung terhadap pengamat, ya, seperti dalam Newton pun seperti itu. Nah, benda yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama saja dengan kecepatan yang diam. Maksudnya adalah sebagai ilustrasi seperti ini. Jadi kalau ada benda digantung di dalam mobil dan mobil ini bergerak dengan kecepatan konstan dan jalannya kita anggap smooth gitu ya, maka benda ini tidak akan bergerak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri karena dia stabil, ya. Sama halnya ketika kamu misalkan sedang tertidur dipindahkan ke dalam mobil dan sekelilingnya kita tutup mobil tersebut dengan tirai yang tidak bisa melihat ke samping kanan dan samping kiri atau ke depan gitu ya. Nah, ketika mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan dan jalan smooth, tidak ada hambatan, tidak ada batu-batu yang mengganggu gitu. Ketika Anda terbangun dari tidur, apa yang terjadi? Apakah Anda akan merasakan sedang bergerak? Tentu kamu akan merasakan bahwa kamu tetap diam di tempat, ya. Karena apa? Tadi bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi kalau jendela dibuka, apa yang terjadi? Kita akan melihat bahwa ternyata kita bergerak. Itulah yang dimaksud dengan relativitas, ya. Jadi tergantung dari patokan sebagai acuan dari mana kita melihatnya. Baik. Nah, transformasi Lorentz. Jadi nanti akan kita lihat kenapa harus menggunakan transformasi Lorentz, ya. Di mana kecepatan tinggi dia tidak akan bisa digunakan untuk menentukan menggunakan persamaan relativitas dari Newton, ya, sehingga digunakanlah untuk relativitas dari Einstein, ya, terutama dengan kecepatan relativistiknya itu menggunakan transformasi Lorentz dengan ada tambahan adalah unsur gamma, tetapan Lorentz ini. Gamma dinyatakan dengan 1/(-1) Kita tidak membahas detail pembahasannya penurunan persamaan ini, ya. Jadi kita ambil saja langsung. Jadi dari transformasi Galileo, jadi dengan cara menambahkan koefisien gamma ini saja, ya. Kita lihat kalau tadi X sama dengan gitu, X min V T, ketika ditransformasi Lorentz menambahkan dengan dikali gamma sehingga persamaannya menjadi X aksen sama dengan X min VT per ((-1) min V²/(c²), ya. Kemudian demikian dengan waktunya
T aksen menjadi T min Vx per C kuadrat per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Baik, jadi ini dalam sumbu Y dan Z-nya itu tidak bergerak dalam arah sumbu Y dan Z, jadi hanya mendatar saja ya, sama seperti tadi di transformasi Galileo. Demikian untuk transformasi kebalikannya, sehingga X sama dengan X aksen plus VT per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan waktunya T sama dengan T aksen plus V kali X aksen per C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Baik. Nah, untuk kecepatan relativitas berdasarkan transformasi tadi, sehingga kita akan memiliki bahwa Vx sama dengan Vx aksen plus V akar 1 V aksen kali V per C kuadrat. Dan V aksen sama dengan Vx min V per 1 min Vx kali V per C kuadrat. Nah, ini setelah memasukkan ini ya, tadi koefisien Lorentz tadi, tetapan Lorentz ya. Di mana Vx itu adalah kecepatan benda terhadap kerangka acuan S dan Vx adalah kecepatan benda terhadap kerangka acuan S aksen. V sama dengan kecepatan S aksen terhadap S dan C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, kecepatan cahaya, tidak berlaku lagi ya hukum relativitas Newton tadi. Karena apa? Nanti bisa kita lihat di contoh-contoh berikut. Ya, misalkan seperti ini. Sebuah pesawat antar galaksi bergerak dengan kecepatan 0,4 C terhadap pengamat di bumi. Pesawat tersebut melepaskan roket dengan kecepatan 0,5 C searah gerak pesawat. Berapakah kecepatan roket terhadap pengamat bumi? Ya, pengamat di bumi. Nah, ini. Baik, ini berdasarkan persamaan ini berarti kita tidak lagi menggunakan persamaan relativitas Einstein ya. Relativitas Newton, tapi kita menggunakan persamaan relativitas Einstein berdasarkan transformasi Lorentz ya. Baik, di sini kita lihat bahwa kecepatan pesawat 0,4 terhadap pengamat di bumi adalah V ini ya. Kemudian 0,5 C adalah pesawat ya melepaskan roket. Nah, jadi roket jadi relatif terhadap pesawat ya atau S aksen kerangka acuannya. Berarti ini adalah sebagai Vx aksen searah dengan gerak pesawat. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan roket terhadap pengamat bumi? Nah, kalau berdasarkan transformasi Galileo, ini berarti langsung dijumlahkan saja kan 0,4 C tambah 0,5 C, 0,9 C. Tapi tidak sama dengan persamaan relativitas Newton ya. Jadi persamaan relativitas Einstein kecepatan relativitas menurut Einstein adalah Vx adalah setara dengan, nah ini dia yang kita, jadi berapa kecepatan roket terhadap pengamat di bumi, jadi Vx ya. Jadi kecepatan roket adalah di sini lihat Vx adalah plus Vx aksen tambah Vx per 1 plus Vx aksen kali V per C kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Vx aksennya 0,5 C, kemudian 0,4 C Vx-nya ya. Maaf, ini bukan Vx ya, tapi V ya. Berarti Vx ya. V, kemudian ini 0,2 dari mana? 0,2 dari ya 0,4 kali 0,5 ya. Iya 0,5 C kali 0,4 jadi 0,2 C kuadrat. Kemudian ini dibagi sehingga dicoret sehingga didapat 0,2 tambah 1 jadi 1,2 sedangkan yang atas 0,5 C tambah 0,4 C jadi 0,9 C. Jadi ketika dibagi menjadi 0,9 dibagi 1,2 menjadi 0,75 C. Ya.
Baik, ini yang kedua. Nah, ini sama yang ditanyakan berapa kelajuan pesawat B terhadap bumi. Jadi Vx juga sama seperti tadi. Vx sama dengan Vx plus V ya. Tadi bukan Vx ya. Vx aksen plus V. Baik, kita masukkan lagi 0,5 C tambah 0,9 C sama dengan 0,9655 C. Ya, bandingkan coba. Kalau kita menggunakan relativitas Newton, ini menjadi 0,9 tambah 0,5 jadi 1,4. Apakah mungkin? Nah, 1,4 ini tidak mungkin. Karena menurut postulat Einstein yang kedua bahwa kecepatan cahaya adalah sebesar C atau 3 kali 10 pangkat 8 tadi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah suatu hukum fisika yang dinyatakan oleh Einstein bahwa dia tidak bisa bertambah ketika bergerak relatif terhadap suatu benda yang lain gitu ya, dalam kerangka acuan pengamat yang diam ataupun ketika pengamat yang bergerak. Jadi tidak mungkin akan lebih dari 1,4 C dalam hal ini ya. Baik, itu barangkali nanti silakan kamu coba soal-soal latihannya. Selamat mengerjakan. Sampai di sini. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.